nak salon. Salon. Buat apa? Dong nak salon. Dah apa dah. Tapi puas dengan. Tindu ke tanah. Dapat. Dapat. Kebanyakan lu. Satu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza syaa'a fi qulubil mu'minina law'atal irada wa yuz'ijuhum ila sulukin sabilis sa'adah wa hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatina ahli siyadah amma ba'd. Sadatinal ulama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah, jajaran takmir Masjid As-Salam, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong. Mudah-mudahan adanya acara ini menambah semangat untuk masyarakat sekitar sehingga cinta kepada masjid dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya ini mau bahasa apa? Inggris? Apa bahasa Madura? Ada orang Madura? Coba perempuan yang orang Madura angkat tangannya. Matin Ratin. Oh dunga. Apa nasi Ratin? Gak bahaya tak? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ceramah tolong dicatat, saya ceramah tolong diingat-ingat. Kita niat ngaji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersamaan dengan rahmat Allah jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bertepatan masuk ke hati kita dan menjadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sadatinal alawin al-aizza, para habaib, para syaraif yang ada, yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka, para habaib yang dikatakan kaumun kiramun sajaya, haitsuma jalasu yabqa ala atharihim atiro. Mereka para habaib, para ulama, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menetap di dalam sebuah daerah kecuali akan keluar di daerah tersebut keberkahan, keluar di daerah tersebut cahaya ilmu, keluar di daerah tersebut ketenangan dan kedamaian. Mudah-mudahan semua para habaib, ya para syiban yang hadir di belakang saya ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan yang sempurna. Amin Allahumma. Dan juga para syaraif, mudah-mudahan Allah berikan kehidupan yang bahagia dan menjadi teladan bagi para wanita dan nantinya dikumpulkan bersama Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo niat ngaji, nanti akan ada beberapa beberapa hadiah. Sebelumnya saya ingin nyebut dulu para habaib supaya lebih barokah. Al-Habib Alwi bin Ali Al-Gadri, Al-Habib Ali Al-Gadri, Al-Habib Ishaq bin Ismail Al-Idrus, Ketua Rabito Ketapang, dan juga Habib Hamid bin Salim Al-Haddad, Al-Habib Ismail bin Salim bin Syahab, Habib Aqil Al-Sigaf, Habib Ja'far Al-Haddad, Abdurrahman, dan semua para habaib yang hadir. Mudah-mudahan semuanya barokah. Amin Allahumma. Dicatat, diingat-ingat, ini ada beberapa hadiah. Di sini ada hadiah sarung BHS, tapi S-nya nggak ada. Karya apa nih? BH. Tak kena kayak gitu. BHS kok.
Ada hadiah sarung, juga ada hadiah uang. Haji Zakaria, tampakkan wajahmu. Allahumma shalli Muhammad. Nanti ada banyak hadiah perempuan, laki-laki, dan juga nanti yang terakhir dapat hadiah sur. Dapat hadiah sur. Dapat hadiah surban. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Kok banyak besar. Ada anak jak lecak mari. Tung, 2, telok, 4, 5, 6, petok, beluk, sangat, 10. Cokop ke mahar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti setiap orang akan dapat 200.000 atau 250.000. Kita lihat nanti, mudah-mudahan bukan tujuannya uang, bukan tujuannya sarung, bukan tujuannya surban, tujuannya nyari ilmu, tapi ini sebagai pemancing, sebagai pemanas. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Sebelum saya terangkan tentang pentingnya kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini momentumnya ada di masjid, saya akan membahas tentang keistimewaannya masjid. Dicatat Bu ya, Bu. Masa kasar yang dina. Etel botol kok kemarin. Ada etel botol Bu. Pak, kok barbar istrinya sampean Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji dicatat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengarkan. Manusia itu hidup di dunia tidak lepas dari gangguan yang namanya setan. Gangguan apa? Gangguan apa? Gangguan setan. Nah, setan itu selalu mengganggu manusia. Apa sih visi dan misinya setan? Orang kalau mau kerja kan pasti menunjukkan visi dan misi, ya kan? Ini kan pilihan-pilihan, visi misinya dikeluarkan semua. Mudah-mudahan pemilihan presiden nanti diberikan kelancaran oleh Allah, nggak sampai bertengkar insya Allah. Amin Allahumma. Paham ya? Ini pesta demokrasi, pesta demokrasi. Apa yang cocok sama hatinya pilih. Jangan sampai gara-gara pilihan presiden harus bertengkar. Kata Rasulullah SAW, apa menyakiti hati seorang mukmin itu lebih jahat daripada menghancurkan Ka'bah 7 kali. Menghancurkan Ka'bah 7 kali itu masih kalah dengan orang yang menyakiti orang mukmin. Kalau orang sini kan enggak, cuman pilih beda pilihan presiden. Ya Allah, bertengkar sama tetangganya. Ini orang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Coba saya mau tanya, kalau sampean mati, yang datang tetangga sampean yang sampean musuhi apa presiden yang sampean pilih? Gak bahaya tak? Paham ya? Jangan. Cocok mana? Coblos. Tapi saya wakilnya cocok di situ, Beb. Presidennya di sana. Coblos dua-duanya. Jeret, jeret. Takut gak adil, Beb. Coblos tiga-tiganya. Jeret, jeret, jeret. Gitu saja kok repot. Yang penting jangan sampai melukai hati seorang apapun pilihannya. Dengarkan, kalau hadir ke majelis, cinta dunia yang sok kaya, yang punya amat, lepas dulu. Kita sekarang sedang koneksi dengan Allah, jangan membawa dunia, kita khusus sama Allah. Paham ya? Nah, kita terima kasih orang-orang yang sudah terjun di politik, mereka yang sebagai putra daerah yang mau maju menjadi pemilihan, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang amanat. Amin Allahumma. Kalau saya sudah dibaiat sama guru saya Habib Umar, nggak boleh ikut-ikut politik. Kata guru saya, terima kasih orang-orang yang terjun politik sudah banyak. Kalau semuanya ngajak ke politik, semuanya ngajak ke golongan, semuanya ngajak ke toriko, lalu siapa yang mau ngajak manusia murni ngajak ke Allah itu siapa? Paham ya? Jadi mudah-mudahan kita nggak benci politik, kita nggak musuhi politik, dan kita nggak ikut-ikut dengan politik. Silahkan politik di luar. Sekarang kita ngaji, kita ngadep ke Allah, kita ngadep ke Rasulullah. Kita cuma doakan mudah-mudahan politik di Indonesia ini aman semuanya, nggak ada peperangan. Mudah-mudahan amin Allahumma. Amin Allahumma. Yes, dengarkan. Apa visi misinya setan? Visi misinya setan ada 5. Ada berapa? Subhanallah, kena uang nyatet semua. Gak bahaya.
Oh, menang ada besi matan kaki yu, biru, bedok jadi. Hanya yang paham, yang nggak paham minta Google Translate ke orang Madura. Dengarkan, visi misinya setan ada berapa? Ada berapa? 1. Membuat manusia putus asa. Membuat manusia itu, setan itu punya tugas buat manusia putus asa. Makanya kita ini digoda sama setan, sekiranya kita ini nggak mau tobat. Kita digoda sama setan sampai terjerumus yang namanya narkoba, sampai terjerumus yang namanya perzinaan, sampai terjerumus dengan melakukan yang haram. Cik, mau difoto? Foto kontak antem nih kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, setan itu Pak, goda sambian ya apa caranya melakukan sampai sambian ini putus asa. Tapi Allah telah membuka pintu tobat seluas-luasnya. Kata Allah apa? Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka yang bajingan, mereka yang nakal, mereka yang pendosa, mereka yang pernah membunuh, mereka yang pernah berzina, mereka yang pernah melakukan yang haram, mereka yang pernah melakukan kejelekan, la tayasu min rahmatillah. Katakan Muhammad, jangan pernah putus asa dengan rahmatku. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, kita ini ditunggu. Bu, sampean banyak enggak dosanya? Makler-meler. Kok nakal-nakal ya Allah. Sampean nakal juga Pak? Enggak. Alhamdulillah Bu, enggak ngaku. Oh, bukan bae tak meler bedok gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang itu kalau melakukan dosa ditunggu sama Allah. Nabi Musa itu mendapat julukan Kalimullah, Nabi yang bisa berbincang-bincang dengan Allah. Dihitung oleh ulama 3.500 percakapan antara Nabi Musa dengan Allah. Di antaranya Nabi Musa mengatakan bahwasannya, ya Rob, jika ada hambamu yang ahli ibadah bertanya engkau, apa yang harus aku jawab? Apa kata Allah? Qulu lahu labbaik. Katakan kepadanya, labbaik, aku menyambutnya, aku datang kepadanya. Ya Allah, jika ada orang yang ahli jihad, perang terus di jalanmu terus, tanya engkau ya Allah, apa yang harus aku jawab? Qulu lahu labbaik. Katakan kepadanya, aku Allah akan datang menghadapnya. Ya Allah, ini ada orang, apa orang ketapang nakal ya Allah. Ben malam merebinina orang ya Allah. Ben malam entar kena sen ya Allah. Beda sintaran kena sen ini. Sobung gi, alhamdulillah sobung sing ngaku. Mengaku bosak penjara jadi. Jadi lagi, nakal ya Allah. Tanya engkau, dia pendosa, dia orang yang nakal, dia orang yang kotor. Tanya engkau ya Allah, apa yang harus aku jawab untuknya? Apa kata Allah? Qulu lahu labbaik, labbaik, labbaik. Katakan Musa kepada pendosa, orang yang kotor, yang jelek, yang nakal, katakan kepadanya, aku Allah, aku datang, aku datang, aku datang. Nabi Musa kaget, ya Allah, ini orang nakal, kenapa datangnya 3 kali? Kenapa kalau orang ahli ibadah datangnya cuma sekali? Apa katanya? Wahai Musa, itu orang ahli ibadah, kalau tanya aku, dia habis sholat, dia habis punya apa andalan, laporan ke aku. Kalau orang habis jihad, dia punya laporan, habis berbuat baik. Tapi kalau ada pendosa yang dia sedang bertanya aku, ketahuilah dia berarti sudah nggak punya sandaran lagi. Dia ingin menyandar kepadaku, dan aku telah berjanji, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang menyandar kepada Allah, tidak akan Allah sia-siakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tugasnya setan yang pertama apa? Membuat manusia putus asa. Yang kedua, apa tugasnya setan? Membuat manusia melakukan dosa. Membuat manusia melakukan, itu tugasnya setan. Gimana caranya sekiranya manusia itu melakukan dosa? Dibuat gimana caranya? Yang ketiga, su'ul khatimah.
membuat manusia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Makanya kita diajari oleh para ulama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kenapa? Setan mengatakan hadamat dhahri man yas'alullaha husnul khatimah, menghancurkan punggungku orang yang memohon kepada Allah husnul khatimah. Kalau ada orang yang minta kepada Allah husnul khatimah, berarti orang itu telah menghancurkan punggungnya setan. Kenapa? Dia mengganggu seumur hidup, kemudian Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang keempat, apa tugasnya setan? Yaiduhum, memberikan janji-janji. Makanya setan dan mantan itu hampir sama tugasnya. Memberikan janji-janji yang tak pasti. Ada meredeng-bedeng lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, apa tugasnya setan? Yumannihim, memberikan angan-angan. Betul. Suruh main. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan salaman, beliau punya wudu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang kelima? Memberikan angan. Memberikan angan-angan. Makanya setan itu, manusia itu cuma dikasih angan-angan. Diajak angan-angan. Kalau kayak gini nanti angan-angannya gini. Melakukan yang haram itu kayak gini, nanti gini enaknya gini. Itu cuma angan-angan. Kenapa? Karena kata Allah ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ketahuilah janji dan angan-angan dari setan itu cuma fata morgana. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengarkan, kita sudah tahu, makanya setan ini bahaya. Katanya Habib Ali Al-Habsyi, arba yahdarul insan. Manusia harus hati-hati dari 4 perkara. 4 perkara manusia harus hati-hati. Ini adalah musuh kita. Musuh kita ada berapa? Ada 4. Yang pertama an-nafas, nafsu kita. Wan nafsu akhbasu min sab'ina syaitan. Nafsu lebih jelek daripada 70 setan. Nafsu kita. Nafsu itu ada 3. Nafsu yang pertama, nafsunya adalah ammaro. Nafsu mengajak kepada kejelekan. Nafsunya ngajak maksiat terus. Namanya itu nafsu ammaro. Dididik, ibadah dididik, naik ke namanya lawamah. Apa namanya? Apa lawamah? Kita masih terjerumus dosa, tapi nafsu kita melawan kepada kita. Kok kamu nggak sholat subuh? Kok kamu melakukan yang haram? Itu nafsu kita memberikan peringatan kepada kita. Dididik, naik ke yang namanya mutmainnah. Kalau sudah masuk ke mutmainnah, dzima lahu syahwa illa lidzikrillah, nggak ada keinginan kecuali untuk berbuat baik. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau pernah mengatakan, ma hamamtu makruh wala fa'altu makruh. Kata Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, aku tidak pernah melakukan yang makruh. Jangankan melakukan, terlintas di pikiranku untuk melakukan yang makruh, tidak pernah ada di dalam diriku. Kenapa? Nafsunya sudah didik. Jadi musuh kita ada berapa? Ada Yang pertama yang kedua adalah syaitan. Apa Yang ketiga adalah al-hawa. Apa? Hawa. Apa bedanya hawa sama nafsu? Sebenarnya sama, intinya jelek. Cuman kalau nafsu ngajaknya langsung ke kemaksiatan. Kalau hawa ngajak kepada kebaikan yang ujung-ujungnya maksiat. Makanya sama ulama digabung hawa nafsu. Yang keempat, apa yang keempat? Yaitu musuh kita adalah cinta dunia. Apa sih dunia itu? Apa dunia itu uang? Apa dunia itu jabatan? Apa dunia itu toko? Tidak. Dunia itu adalah semua ma yushghiluka anillah. Semua yang membuat kamu jauh dari Allah itu namanya dunia. Gara-gara punya toko nggak sholat Jumat, itu tokonya toko dunia. Gara-gara punya punya kerjaan, ninggalkan sholat, berarti pekerjaan kamu adalah dunia. Allah nggak ngelarang kita kerja,
Bu, terkadang ini orang-orang yang jual poster, orang-orang yang jual apa itu yang merah, biru itu apa namanya? Rambut nenek apa rambut kakek? Apa namanya? Gulali. Ini coba manco. Gulali. Gula. Bu, jangan diremehkan orang yang jualan gitu. Dikatakan ulama, orang yang jualan mencari rezeki yang halal itu terkadang lebih baik daripada orang yang iktikaf ada di masjid. Iktikaf di masjid tapi pulang masjid ngemis. Sholat di masjid baca Quran tapi hatinya takut nanti mau makan apa. Lebih baik bekerja. Pahamin? Karena baik dikatakan siapa orang yang mencari rezeki halal nggak dapat dia pusingnya orang yang mencari rezeki halal itu bisa menghapus dosa yang tidak bisa dihapus dengan amalan ibadah yang lain. Allahumma shalli Muhammad. Bahkan Allah muji orang yang kerja. Nih, di depan masjid ini banyak toko. Siapa mereka yang punya toko yang dipuji oleh Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tokonya, pekerjaannya nggak lupakan waktu sholat. Orang dulu juga kaya-kaya, Bu. Imam Junaid Al-Baghdadi itu kalau masuk ke toko, ya, masuk ke toko jam 7, dibuka Dibuka tokonya separuh. Apa? Sholat duha. Berapa sholat duhanya? Sholat duhanya adalah 200 rakaat. Di masjid Jamil loh gak ada yang sholat 200 rakaat. Dulu ada seorang wanita syarifah, ada di kota Tarim. Tahu kota Tarim? Kota Tarim ini Sukadana ke timur. Allahumma shalli ala Muhammad. Di kota Tarim itu ada syarifah namanya Ummu Hani Al-Junaid. Siapa namanya? Perempuan, Bu. Makanya di Tarim itu ada pepatah kam min gussatin afdalu minal lihya. Berapa banyak gelungan rambut lebih afdal daripada janggut. Berapa banyak wanita lebih afdal daripada orang laki. Coba kita lihat ini Ummu Hani. Sholatnya, Pak. Sholat duha, baca Al-Quran 10 juz. Berapa juz? Kalau perempuan sini, syarifah sini paling banyak 2 juz. Habis sholat duha paling banyak 2 juz. Apa? Juz melon apa juz apel? Ini 10 juz Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, terus apa Habib? Bentengnya, dengarkan. Bentengnya dari setan apa? Dengarkan. Benteng dari setan ada 3. Benteng dari setan ada berapa? 1 masjid. 1 masjid. Ini benteng. Masjid ini benteng. Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, beliau pernah mengatakan, apa katanya? Inna fil masajidi sirrun lau arafta biha la ta'ajjabta liman yaskuni dura. Sesungguhnya di dalam masjid itu ada sebuah rahasia yang Allah simpan. Lau arafta biha, kalau kau tahu rahasia yang Allah letakkan di masjid, la ta'ajjabta liman yaskuni dura. Kalian akan heran orang-orang yang masih ada di pintu rumahnya, mereka yang nggak datang ke masjid, kalian akan heran. Apa istimewanya masjid? Ayo dicatat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, di kota Tarim itu ada dulu habaib, yaitu cucunya Al-Faqihil Muqaddam. Cucunya Faqihil Muqaddam mendapat julukan Hamamatul Masjid, merpatinya masjid. Ada habib kecil-kecil, anak kecil-kecil kayak gini nih, mendapat julukan apa? Merpatinya masjid. Gimana merpati? Merpati itu kan keluar jauh kembali lagi. Keluar jauh kembali lagi. Ada 4 orang. Yang satu namanya Umar. Yang satunya namanya Alwi. Yang ketiga namanya Muhammad. Yang keempat namanya Abu Bakar Al-Wari. 4 orang ini, Umar, Alwi, Muhammad, Abu Bakar Al-Wari bin Abna Ahmad ibni Faqihil Muqaddam. Ini cucunya.
Cucunya Faqihul Muqaddam, abahnya namanya Ahmad. Abahnya Ahmad namanya Faqihul Muqaddam, pencetus Thariqah Al-Ba'alwi. Ini 4 orang mendapat julukan apa? Mendapat julukan merpatinya masjid. Sama dengan anak-anak kita. Apa? Dijuluki sebagai kucingnya masjid. Kenapa? Yang kaca pecah, yang cantingnya masjid dibuat lempar-lemparan. Kalau orang dulu enggak, merpatinya masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa Habib istimewanya masjid? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan. Istimewanya masjid. Istimewanya masjid ada 5. Ada berapa? Istimewanya masjid ada berapa? Istimewanya masjid ada 5. 1. Yang pertama, yakunus safina fil akhirah. Masjid akan menjadi perahu nanti di hari kiamat. Bu, ini masjid apa namanya? Masjid apa namanya? Masjid apa namanya? Ya salam. Iya tahu kok ruas salam. Saya tak nyentak rahabim kok kena. Mai tak sentak kok biring dinar. Ya Allah. Manis pengis kata yu. Sok rasa kering lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Masjid As-Salam ini nanti di hari kiamat, maka hari itu kan 1 jengkal. Semua orang tenggelam dengan keringatnya. Pada saat itu yauma yafirul mar'u min akhi. Orang dengan temannya lari masing-masing. Pada saat itu akan datang yang namanya perahu. Kan perahu dia. Ya kalau kelutuk-kelutuk becak namanya itu. Kan perahu ini. Kok ngecit dia yuk. Sumpah ngecit dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Masjid ini akan datang dan akan mengenali kepada orang yang sering datang ke masjid. Ada orang sering datang ke masjid. Masjid As-Salam ini nanti di hari kiamat akan menjadi perahu di mana orang kepanasan, di mana matahari 1 jengkal. Ini masjid akan memanggil kepada orang-orang yang sering datang ke masjid. Siapa yang sering datang ke masjid? Perempuan siapa? Bu Haji Halimah dipanggil. Ada yang namanya Haji Halimah? Hah? Nggak ada. Mate lah, oh mate ya. Pak Toh, Pak Sulaiman, Pak Men. Pan ada orang namanya Asmat. Siapa namanya? Siapa namanya? Manggil ke masjid. Asmat ini tukang becak. Manggil ke masjid. Aku kok nggak dipanggil? Aku sering masuk kepadamu. Apa kata masjid? Asmat, kamu nggak boleh, kamu nggak aku panggil. Loh, kenapa? Kamu ke masjid cuman ngampung kencing terus kemudian keluar lagi. Ada yang model-model Asmat di situ. Kadang ke masjid, ya Allah, numpang kencing pulang lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi di hari kiamat masjid itu akan menjadi apa? Akan menjadi perahu. Yang kedua, apa istimewanya masjid? Yaitu adalah likulli khatwa 4 hasanat. Setiap langkah dapat 4 pahala. Dengarkan. Ini istimewanya ke masjid. Sarung mak ngorsot ke bebes. Bahaya tadi. Orang apa? Lapar belum leh. Apa yuk? Dengarkan, orang kalau ke masjid Pak, ini istimewa Bu, makanya mulai besok yang dekat-dekat masjid, ini saya kasih tahu pahalanya ke masjid. 1 langkah ke masjid itu dapat 4. Ini lihat, 1 langkah, dapat 4. Dikasih 1 pahala, diampuni 1 dosa, diangkat 1 derajat, diberikan 1 pahala sodako. Langkah kaki kiri dapat 4 lagi. Alangkah boleh labu kok kemarin. Mau labu tangaling kok tak celana nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi 1 langkah dapat berapa? Dapat paha, dihapus do, diangkat dra, dapat pahala soda, dapat pahala soda. Bu, dengarkan. Ini makanya orang dulu kalau berangkat ke masjid langkahnya dibuat kecil Bu. Orang dulu kalau ke masjid jalannya gini.
Apa? Supaya dapat Tapi saya kan pakai sepeda motor Habib. Fadlullah wasi. Keagungan Allah itu luas. Siapa orang yang naik sepeda motor ke masjid, 1 kali putaran ban dapat 4. Kalau kepingin dapat banyak gimana Beb? Pak masuk ke sabe, pak masuk ke celot, gasnya. Jadi masukkan ke lumpur, digasnya. Akhirnya masjidnya nutup. Kamu dapat, akhirnya dapat capek, nggak dapat pahala kamu nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, apa istimewanya masjid? Yaitu adalah innallaha tabasbasa ala qadimina fil masajid. Allah menyambut dengan riang gembira kepada orang yang datang ke masjid. Ini Baitullah, ini rumahnya Allah. Apa? Rumah untuk beribadah kepada Allah. Maka siapa orang yang datang ke masjid disambut oleh Allah seperti seorang istri yang menyambut suaminya datang dari tempat yang jauh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shallallahu ala Muhammad. Yang keempat, ini penting. Yang keempat penting. Istimewanya ke masjid ini cocok untuk perempuan-perempuan. Apa istimewanya masjid yang keempat? Orang yang sering datang ke masjid, mukanya Allah akan buat cahaya nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, Basyiril masya'ina fid dulami ilal masajid binuri tammi yaumal kiamah. Beri kabar gembira. Siapa yang mau dikasih kabar gembira ya Rasulullah? Al masya'ina ilal masajidi. Orang-orang yang datang ke masjid fid dulami, di gelapnya malam. Apa? Binuri tami yaumil kiamah. Bu, sampean kalau di dunia reng bini ya, kalau nanti suka datang ke masjid di hari kiamat, mukanya akan Allah buat glowing. Dibuat apa? Dibuat apa? Kalau di dunia sampean kan glowingnya nggak cukup, suaminya pelit suaminya. Kalau punya suami pelit Bu, bungkus kembalikan ke mertuanya, maaf. Porop secelengan. Ada Beb hitam tapi baik orangnya, tapi hitam, ambil Bu. Tapi hitam Beb, Bu, matikan lampu sama Bu. Gak bahaya. Alhamdulillah yang hitam-hitam seneng semua Bu. Dengarkan, nanti di hari kiamat orang yang suka datang ke masjid dari ujung kaki sampai ujung rambut Allah buat cahaya. Makanya kalau glowing di dunia kan orang zaman sekarang glowingnya, kalau kata orang Madura, muana glowing lehernya celang. Mukanya yang putih, lehernya hitam. Sudah lehernya hitam, kakinya banyak bautnya. Ini sering ke bengkel. Tak bahaya tak? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang ke berapa? Yang ke berapa? Yang ke berapa? Kontaan kami kok. 5. Yang ke berapa? Yang ke apa istimewanya masjid yang kelima? Yang istimewanya ke masjid kelima adalah ghafarallahu dunubuhu kayaumin waladathu ummu. Orang kalau datang ke masjid niat untuk ibadah, Allah akan ampuni semua dosanya bagaikan bayi yang baru lahir. Dari mana dalilnya Habib? Rasulullah SAW bersabda, Nabi Allah Sulaiman. Nabi siapa namanya? Nabi siapa namanya? Nabi siapa namanya? Nabi Sulaiman itu Bu minta kepada Allah 3 permintaan. Berapa permintaannya Nabi Sulaiman? 1. Hukman yusodifu hukmahu. Meminta apa yang diucapkan Nabi Sulaiman itu adalah bertepatan dengan hukum dari Allah. Allah kabulkan. Yang kedua permintaan Nabi Sulaiman apa? Yaitu adalah mulkan la yambaghi li ghairihi min ba'di. Yaitu adalah Allah meminta kepada Allah kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun setelah Nabi Sulaiman. Bu, Pak, yang pernah menguasai bumi itu ada 4. Yang pernah menguasai bumi ada berapa? Yang pernah menguasai bumi ada berapa? 2 muslim, 2 kafir. 2 muslim, yang kafir namanya adalah Bukhtansor. Yang kedua Namrud. Yang kedua siapa? Yang ketiga, yang keempat Islam.
Siapa yang ketiga? Nabi Allah Sulaiman. Yang keempat adalah Dzulqarnain. 4 orang ini pernah menguasai dunia. Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang tidak diberikan untuk siapapun setelah Nabi Sulaiman. Makanya sehebat apapun Emirat Arab dan yang lainnya nggak bisa menyamai kerajaan Nabi Sulaiman, karena itu telah permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga permintaan Nabi Sulaiman apa? Siapa saja umatnya Nabi Sulaiman yang datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman mau sholat, diminta untuk diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Kemudian kata Rasulullah apa? Allah tidak mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga. Dan wa arju an yakuna tsalitsa li ummati. Aku memohon yang ketiga itu untuk umatku. Kalau sudah Nabi yang minta sama Allah, apa firman Allah dalam Al-Qur'an? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarba. Kalau sudah Nabi yang minta, nggak akan ditunda lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya apa? Sudah agak lama ini. Terus apa cukup? Terus apa cukup? Terus apa cukup? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, ini istimewanya daripada istimewanya daripada daripada masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekalian karena udah bahas masjid, adabnya ke masjid supaya sempurna ngajinya. Apa adabnya ke masjid? Kalau kita mau ke masjid, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau ke masjid, adabnya yang pertama adalah yalbas ahsan malabis. Kalau mau ke masjid, pakailah baju yang bagus. Pakai baju yang apa? Yang bagus. Ini sholat di masjid sini kasihan. Datang kerja nggak mandi, keburu dapat sholat, kemudian ngejar. Baunya Candreng Madura, angak ho, ciluk-ciluk gimana gitu, paham ya? Mandi dulu. Ada seorang sahabat datang dari perang, yang lain ngadep Rasulullah, yang ini mandi. Sahabat marah, mana itu? Nggak ada Rasulullah kok, pulang dulu. Pulang mandi, kemudian nemui Rasulullah, dipuji oleh Rasulullah. Allah suka kepada seorang mukmin yang bersih. Paham ya? Jadi kalau ke masjid, mandi dulu yang bersih. Ini adabnya. Yang kedua, husnul raihah, pakai minyak harum kalau mau ke masjid. Pakai minyak, ini adabnya ke masjid. Yang ketiga, yamshi alal gadam, kalau bisa jalan kaki. Kalau bisa masuk dari situ, pulangnya dari sini. Namanya, kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, ya naik sepeda motor nggak apa-apa. Yang penting ke masjid daripada ke pasar malam. Yang keempat, adabnya ke masjid, ad-doa. Baca doa ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi raghibina ilaik. Kepanjangan, Beb. Ya sudah, bismillah, jalanlah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, adabnya ke masjid, yatba'ul muadzin, mengikuti orang adzan. Kalau ada yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Kita ikuti kalau ada orang yang adzan, dan dikatakan termasuk penyebab mati dalam keadaan jelek adalah berbicara waktu adzan. Berbicara waktu menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati, Pak. Allahumma shalli alaihi. Apalagi bermaksiat. Yang keenam, sholat tahiyatul masjid. Kalau ke masjid jangan langsung duduk, sholat dulu. Sholat dulu, usolli sunnatat tahiyatul masjid rokaatin, Allahu Akbar. Telat, Beb. Ya kalau telat ya nggak usah sholat. Nggak usah sholat tahiyatul masjid, jalan diganti dengan membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu pengganti daripada tahiyatul masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketujuh, niatul i'tikaf. Kalau yang ada di masjid sekarang, niat i'tikaf. Diamnya kamu niat i'tikaf dapat pahala. Yang kedelapan, la tatakallam dunya fil masjid. Enggak boleh berbicara dunia di masjid. Ini kadang ada di masjid pakai cincin. Berapa? 200. Jangan, ya 3 seket, Pak. Ya 300. Kata Rasulullah, kalau kau melihat orang di masjid berbicara bisnis, maka kita sunnah mendoakan jelek orang itu.
Apa doanya? La arbahallahu tijarotak. Mudah-mudahan bangkrut bisnis kamu. Kalau ada orang yang nyanyi di masjid, lihat TikTok, lihat Facebook, lihat Instagram ada di masjid, kita sunnah mendoakan jelek. Apa kata Rasulullah? Faddallahu faka. Mudah-mudahan rontok gigimu. Duh, Nabi yang ngajarin. Kenapa? Ini orang bahlul, nggak tahu tempat, sudah tahu masjid, kok digunakan untuk berbuat maksiat? Nggak ada tempat lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kesembilan, apa? Idza aradal huruj niyatul auda. Kalau sudah pulang dari masjid, tanam dalam hati, ya Allah, saya nanti ingin kembali lagi ke masjid. Seperti itu. Ini termasuk adabnya daripada masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Benteng dari setan tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah yang kedua adalah zikrullah. Zikir, berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah benteng. Habib, zikir apa ya yang bagus? Saya pengen baca zikir. Zikir apa yang bagus? Zikir tidak ada yang bagus kalau tidak dibaca. Zikir tidak ada yang. Sholawat apa yang bagus? Sholawat tidak ada yang bagus kalau tidak dibaca. Sampai dapat sholawat dari Habib Fulan, dari Kiai Fulan, ditempelkan ke tembok. Tembokan sih mapan, jajal tempel lagi ke colon kaki gitu. Mapan. Jadi yang bagus itu sholawat itu yang dibaca, walaupun sholawatnya pendek, Bu. Shallallahu ala Muhammad shallallahu. Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Kenapa nggak boleh? Giginya palsu, Pak. Mau dipaksa. Dipaksa kalau ketelan ya apa? Tambah mati. Kalau giginya sempurna jangan dipaksa. Takut itu top colon di malaikat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Beli sih kok kering dinar ya. Bu, ada orang tanya kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib siapa? Umur itu lagi? Enggak. Capek. Kurang ajar kamu. Mutu Habib capek. Lakin sabar yuk. Keng korosan cekek biko. Lempo to kok kalang kok. Kok nerkem sekali dua kali keplak kok. Terus lagi nih ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyampe mana tadi? Zikir. Habib Abdullah bin Alwi yang ngarang Rotibul Habib Abdullah bin Alwi Haddad itu mengatakan, orang kalau berwirid, ada orang baca burda kayak nggak ada dapatnya, baca hadir maulid kok nggak ada dapatnya, baca Al-Quran kok kayak nggak ada dapatnya sih, kenapa? Dengarkan, kuncinya berzikir ada 2. Kuncinya berzikir ada berapa? Kuncinya berzikir ada berapa? Az-zikir la tanfa illa ma'ad dawam. Zikir tidak akan bermanfaat kecuali dengan kontinu. Kalau baca zikir pengen bermanfaat harus kontinu dong. Kayak kita dapat obat dari dokter, dapat sekresek, saya besok harus sembuh, saya besok harus bepergian, diminum semua. Subhanallah, bepergian sungguhan, cuman nggak naik mobil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mati jadi. Diminum semua obatnya. Begitu juga wirid jangan banyak-banyak, sholawat jangan banyak-banyak, sholawat 4.000, jangan Pak, itu setan namanya. Setan itu ngajak kita ibadah, akhirnya gak ibadah lagi, sudah capek. Masa sholawat gini gak mimpi Rasulullah, katanya kalau sholawat mimpi Rasulullah, udah berhenti lah kan. Sholawat karena tepes yuk 10 itu sudah bagus, paham ya? Yang kedua syaratnya wirid, wala tu'athir illa ma'al hudur. Zikir tidak akan memberikan bekas kecuali kalau kita dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wis, saya singkat. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa benteng kita? Apa benteng kita dari setan? Benteng kita dari setan yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran.
yatara li ahli sama kama tatara'atin nujumu li ahli al-ard. Siapa orang yang membaca Al-Quran akan nampak terang di hadapan penduduk langit sebagaimana manusia menatap bintang. Ada bintang di langit? Ada? Nggak ada. Kenapa bintangnya nggak ada? Karena bintangnya sedang sudut di sebelah sana. Kak bahaya tak? Boleh si bintang, boleh si bulan, muan nggak bulan, long pulong jadi. Dengarkan, Allah besar Ahmad. Pak, rumah, dengarkan. Habib Abdullah bin Husin bin Thohir itu ini ngasih resep. Kadang kita punya rumah, tapi sumpah. Kita punya rumah, rumahnya itu kayak nggak enak gitu. Kita punya rumah, rumahnya kayak apa namanya, kayak sumpah, kayak nggak enak. Padahal rumahnya bagus. Kata Habib Abdullah bin Husin bin Thohir mengatakan, siapa orang yang ingin rumahnya dingin, rumahnya bercahaya, kuncinya ada 4. Kuncinya ada berapa? Ada berapa? 1, ketika bangun niatnya yang baik. Ketika bangun niatnya. Yang kedua, niat as-salihah indal bina, yaitu yang kedua adalah min kasbil halal, dari rezeki yang halal. Kalau bangun harus pakai uang, halal. Yang ketiga, apa? Ikramud dhaif wa abdil majalisil khair. Niatkan rumahnya untuk kegiatan kebaikan, majelis zikir, niatkan untuk menghormat tamu, itu. Yang keempat, tudkar fihi tuksiru fihi dzikir wal Qur'an, memperbanyak membaca zikir dan Al-Qur'an. Kalau kita melakukan 4 ini, rumah kita akan terang. Kata Rasulullah, baiti jannati, di rumahku ada ketenangan surga. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Habib, apa Habib istimewanya membaca Al-Qur'an? Dulu ada Habib namanya Habib Syekhon bin Ali As-Segaf. Habib Syekhon ini adalah abahnya Habib Ja'far yang ada di Pasuruan. Ketik nanti di internet Habib Ja'far bin Syekhon. Ini ayahnya, namanya Habib Syekhon bin Ali As-Segaf. Apa kata beliau? Man qara'al Qur'ana ana al-laili wan nahar. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an siang dan malam. Baca Al-Qur'an siang dan siapa orang yang membaca Al-Quran siang dan malam, Allah akan memberikan 4 kemuliaan. Akan memberikan berapa? 1, as-sa'adah di dunia. Di dunia hidupnya akan bahagia kalau dia suka membaca Al-Quran. Yang ketiga, salama wa husnul aqibah. Yang kedua, salama wa husnul aqibah. Orang itu hidupnya akan selamat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang keempat, jalbi kulli khair. Orang kalau suka baca Quran, pagi baca Quran, malam baca Quran, tidak ada rahmat kebaikan yang Allah turunkan kecuali orang yang rumahnya baca Quran, pasti kebagian daripada kebaikan yang Allah turunkan. Yang keempat, daf'i kulli dar, menolak daripada balak dan musibah. Menolak daripada balak dan musibah. Maka dari itu, inilah keistimewaan masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup saya tambah sedikit, nggak apa-apa ya, sebagai penutup ya. Tambah sekunit tak apa-apa yuk. Tak apa-apa. Tak payah kakek apa-apa. Payah aja. Iya cerengko si apa digelar. Dengarkan, Bu, saya tutup dengan ini resep supaya kita hidup bahagia, Bu. Sebenarnya tadi saya mau bahas ini, tapi nggak tahu kenapa kok bahas masjid. Tapi mudah-mudahan membawa keberkahan ke masjid ini. Besok mulai banyak yang sholat di masjid. Saya mau tanya di sini, kalau sholat subuh banyak nggak? Banyak nyamuknya ya? Minyak nyamuk. Dengarkan, ada 5 perkara yang membuat hidup kita gelap. 5 perkara yang membuat hidup kita 1. Apa? Dosa. Apa? Dosa. Dosa itu membuat hidup gelap. Orang kalau melakukan dosa, kebahayanya ada 4. Dihijab dari kebaikan. Kedua, sumpek dan susah. Ketiga, banyak masalah hidupnya karena dosa. Keempat, binasa. Hidupnya akan binasa. Makanya
yang membuat hidup kita ini gelap itu ada 5. 1 dosa. Saya singkat supaya barokah waktunya. Yang kedua, tarikus sholat, meninggalkan sholat. Enggak so Bu, lakin gue jeung dengkat deng iki. Dengkat deng. Terus sampean bojeng dia. Sampean sholat, Bu. Dengarkan, siapa orang punya suami nggak sholat, kembalikan, Bu. Kata Habib Abdullah bin Husin bin Tahir apa? Ya sohba'an sokah goti inas sholat. Wahai saudaraku, aku wasiatkan kepada kamu, putus hubungan dengan orang yang nggak sholat. Kenapa? Man la yusolli al khair minhu yuwali. Siapa orang kalau nggak sholat nggak ada kebaikannya, Pak. Saya pesan sama sampean yang nakal, jadi bajingan, mau jadi apapun terserah, tapi tolong kalau 1 titik ini nggak putus, Anda masih ada harapan menjadi orang baik. Apa? Sholat. Karena sholat penghubung antara kita dengan Allah. Kalau sudah kabelnya putus, nggak ada harapan kita. Makanya yang nakal apapun jangan meninggalkan sholat, Pak. Paham ya? Jangan meninggalkan sholat. Yang ketiga, saya singkat, apa? Yaitu adalah aklul haram, makan uang haram. Orang kalau makan uang haram, hidupnya akan gelap. Coba lihat orang-orang yang kaya, belum tentu bahagia. Saya singkat supaya barokah, karena waktunya sudah malam. Yang keempat, ba'id anis sholihin, jauh dari orang soleh. Pak, kalau sampai jauh dari orang soleh, Bu, hidup sampean akan gelap. Dikatakan al-alim misbahul alam, orang alim itu lampunya bumi. Faman aradallahu khairan iktabasa minhu, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, Allah akan dekatkan dengan orang alim. Untuk apa? Untuk mengambil ilmu. Untuk apa ilmu? Ilmu adalah lampu. Kalau lampu kita dapat, kita punya lampu, kita bisa membedakan ini halal, ini haram, ini punya saya, ini punya orang. Kenapa? Dari lampu, dan lampunya itu adalah ada di dalam ulama. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik? Orang yang didekatkan dengan ulama. Sebagai penutup, yang kelima, siapa orang yang hidupnya gelap? Yaitu adalah orang yang memiliki dosa kepada orang tua. Memiliki dosa dengan orang tua. Sebagai penutup, saya kasih cerita, kemudian saya kasih pertanyaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, saya kasih cerita nggak apa-apa ya? Saya kasih cerita, Bu, ya. Bu. Mak polempor ini. Dengarkan, Bu. Pak, sampian jangan cuman songkok putih, pakai surban, pakai jenggot, haji 70 kali. Tapi kalau berani kepada orang tuanya, hidup kamu akan, kalau kata bahasa Inggrisnya, salsalah yusalsilu salsalan wasalbutan. Ini ngopeng. Salbut. Ada cerita seorang sahabat, ada sahabat ini, dia ini cinta sama ibunya, kemudian menikah. Kemudian apa? Menikah. Ketika menikah, subhanallah, dapat istri kayak mak lampir. Kenapa istrinya? Istri yang punya sifat mak lampir ada 3. Istri yang punya sifat kayak mak lampir ada berapa? Kapan wanita dikatakan seperti mak lampir? Ada 1, suka melirik hartanya tetangga. Tetangganya beli sepeda motor. Ada. Kalau datang pengajian orang Madura, geleng yang kuipap biu. Kalau ya Nabi, tangannya dibuka, ya Nabi salam alaika. Tetangganya pakai kalung agak lebar, ya Rasul. Pamer gelang. Dengarkan, Bu, perempuan yang dikatakan mak lampir ada berapa? Suka melirik harta orang. Ini nggak mungkin kaya. Perempuan yang kaya itu yang punya 3. 1, yang diberi diterima, yang dimiliki dinikmati. Yang ketiga, tidak melirik milik orang lain. Kamu akan kaya dengan 3 ini. Boja amin lakonin kada. Amin melolo. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, sifat mak lampir apa? Yaitu adalah ngutang
tidak pamit kepada suami. Banyak. Boleh gini pinjol aja deh. Hah? Nggak boleh, Bu. Istri bertasarruf tanpa pamit suami nggak boleh. Makmumnya nggak becus itu namanya. Paham ya? Jadi ini sifat yang jelek wanita. Gali lobang, gali lobang, gali lobang, lobang kapidak totopah. Akhirnya lubang semua nggak ada tutupnya, Pak. Orang perempuan sini, Pak, pemulai yang betul. Mulai di otang minyak pas ngocak kalakena ke Malaysia ke Malaysia. Enggak tanya ring bini dina mun ke Malaysia, alako apa alake? Alake jan, Pak. Ocol jere mane elang di oto kemarin juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Maaf saya pasik bahasa Inggris keperucut barusan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, kapan orang perempuan dikatakan mak lampir? Adalah perempuan yang menghalang-halangi suaminya untuk memberi harta kepada ibunya. Kadang bodoh, orang laki itu mau ngasih ke ibunya sembunyi-sembunyi. Enggak deh, ibu. Sing ngakemi loh, siapa ya? Awas pipis ya. Arya boleh, bungoria. Becah kemarin karpet masjid gitu. Palang ring dinar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga adalah apa? Seorang istri yang menghalang-halangi suaminya untuk memberi sesuatu kepada ibunya. Berarti ini istri nggak betul. Kenapa? Surganya suami itu ada di ibu. Surga kamu ada di suami kamu. Dengarkan, ini cerita ada seorang sahabat, dia ini pergi pengajian kayak gini. Kalau habis pulang pengajian gini biasanya dikasih kresek, itu apa namanya? Apa? Malah ngeding meniti atau kok ngelupain berkat malam neng suka ada nah cecer berkat bola. Ngeding meniti atau kok ngelupain. Dengarkan, bawa berkat. Ketika dia bawa berkat, dengarkan Bu. Dia bawa berkat pulang, namanya orang tua. Orang tua itu tambah tua, tambah kayak anak-anak. Apa yang dipegang oleh anaknya dia seneng. Ini ketok pintunya, dek. Istrinya tidur, yang bukakan ibunya. Kamu nak? Iya Bu. Kemudian apa namanya orang tua yang dipegang anak? Apa namanya? Bawa berkat gini, dilihat sama ibunya. Apa itu nak? Karena dilihat sama ibunya, belum laporan ke mak, akhirnya berkatnya langsung, enggak Bu, dibawa kabur ke istri, maklam, dibanguni si maklam pergi, bangun, bangun, apa? Jajan, pilih, ibu saya mau minta. Pilih dulu yang enak, sisanya saya kasih ke empu. Mak lampir, habis tukaran sama mertua. Bangun dengan bangunnya dibeli sate. Ini Mas buat besok pagi biar saya nggak masak buat anak saya capek tadi cuci. Roti donat lain, roti kik dibuat lain, roti kuk juga dilainkan. Apalagi nih? Tinggal apa? Tinggal pisang goreng, tinggal pisang. Kata si mak lampir, nggak mau keras pisangnya. Akhirnya sama anaknya dibungkus, habis dibungkus dikasih ke ibu, sisanya mak dibungkus, dikasihkan ke siapa? Dikasihkan ke ibu. Bu, ketika ibu dapat hadiah dari anak dengan gembira, yang membuat ibu bahagia itu apa sih? Dua. Satu, mendapatkan pemberian dari seorang anak. Kedua, melihat anaknya dalam keadaan sukses. Dua ini membuat orang tua gembira. Diambil dengan senyum. Makasih anakku sayang. Dibuka. Saya bilang ada
Ketika dibuka, isinya apa? Pisang. Ya Allah. Kualat mak lampir kok. Ya Allah. Kata ibunya apa? Ya Allah, kok jahat dirimu nak. Bini beri roti kik roti kup, engkau beri dengkuring liak. Aku dikasih pisang goreng yang keras. Ibunya bengong, ini pisang goreng keras, mau dimakan, tanda giginya, nggak ada giginya ibu nak. Nggak ada lemak, nggak ada giginya. Kelunyok tak kelunyok mati. Mau ditelan mati, mau digigit, ya apa nyolkan. Akhirnya si ibu mengambil jalan pintas. Apa? Cop dengkuring kamu. Cop. Ya, biar dia nggak paham nggak apa-apa. Cop dengkuring, lakunya colon ibun perot, colon. Perot. Reng Madura, garis tanah, 7 turunan kamu nak. Aku sakit hati. Cik sarung ngerset. Akhirnya apa? Si anak kecelakaan. Si anak ketika si anak kecelakaan, sahabat datang, ya Rasulullah, fulan